Perkenalkan, nama saya Brian Fernando Kurniawan Suhartono dari kelas 12 MIPA. Hari ini saya akan menjelaskan salah satu soal tentang peluang binomial. Berikut soalnya. Jadi soalnya, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 4 kali. Peluang munculnya mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 2 kali adalah: pertama-tama kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal. Jadi yang pertama diketahui itu total pelemparannya, atau saya lambangkan sebagai N. Jadi N-nya itu ada 4. Selanjutnya, yang diketahui peluang munculnya mata dadu berkelipatan 3. Kan kita tahu kalau mata dadu itu ada 6 sisi. Berarti peluang dari mata dadu yang berkelipatan 3 itu ada 2 per 6. 2-nya itu kan 3 dan 6. 3 itu 3 kali 1 dan 6 itu 3 kali 2. Jadi saya lambangkan peluang kemunculan mata dadu yang berkelipatan 3 ini sebagai P. Itu 2 per 6 atau 1/3 kalau kita kecilkan. Selanjutnya yang kita cari itu muncul kelipatan 3 ini sebanyak 2 kali. Jadi saya lambangkan sebagai X. X-nya 2. Selanjutnya, dari peluang sukses ini kita juga bisa cari peluang gagalnya, atau saya lambangkan sebagai Q. Nah, peluang gagalnya ini berarti kan mata dadu yang kelipatannya bukan 3, itu ada 1, 2, 4, 5. Totalnya ada 4. Jadi 4 per 6 atau 2 per 3. Atau kalian kalau mau lebih cepat dapatnya ini tinggal 1 dikurang 1/3 dari hasil peluang yang berhasil tadi. Karena peluang berhasil ditambah dengan peluang yang gagal, pasti hasilnya itu selalu 1. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pengerjaannya. Untuk mengerjakan soal begini, kita harus tahu dulu apa sih rumus dari peluang binomial itu. Nah, jadi rumusnya itu adalah fx sama dengan n cx atau n kombinasi x p pangkat x dikali q pangkat n min x. Nah, tapi kan ini kan yang kita cari ini kan fx ya, berarti nggak ada mengandung unsur n sama sekali, sama p sama q. Jadi kita masukkan dulu apa yang kita tahu dari soal ini yang ada di atas ke rumus ini. Jadi ini jadi fx sama dengan n-nya berapa? 4 cx dikali p-nya tadi 1/3 pangkat x dikali 2/3 pangkat n-nya berapa tadi? 4 dikurang x. X-nya kita biarkan dulu, soalnya ini kan depannya masih x nih, fx, belum ada angka gitu. Nah, sekarang baru kita masukkan x-nya ini, kita ubah jadi angka. Jadi, kan yang kita mau cari x-nya tadi 2 ya dari soal. Jadi, F2 sama dengan 4 C2 kali 1/3 pangkat 2 dikali 2/3 pangkat 4 dikurang 2. Atau 4 kombinasi 2 kali 1/3 pangkat 2 dikali 2/3 pangkat 2. Mari kita kerjakan. 4 kombinasi 2. Kombinasi itu kan rumusnya kalau ada n kombinasi r itu sama dengan n faktorial per n min r faktorial. N kurang r itu dalam kurung dikali r faktorial. Jadi ini rumus kombinasi. Oke, jadi kita masukkan ke dalam sini 4 kombinasi 2. Jadi ini jadi 4 faktorial per 4 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Terus kita kerjakan yang bagian sini juga. Ini adalah pecahan tapi ada eksponennya.
Jadi masing-masing pembilang dan penyebut ini dipangkatkan apa yang dipangkatkan sama pecahan juga. Jadi maksudnya ini kan sepertiga pangkat 2. Jadi ini sama saja seperti 1 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Yang sebelah sini juga berarti ini 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Jadi kita kerjakan yang ini juga. Jadi ini 4 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini 1 pangkat 2 itu 1, 3 pangkat 2 itu 9, 2 pangkat 2 itu 4, dan 3 pangkat 2 itu 9. 4 faktorial ini, oh ya, kalau faktorial, misalnya ada n faktorial itu sama saja seperti n dikali n-1, n-2, sampai seterusnya. Tapi n ini harus lebih besar dari 0. Oke, jadi ini kan 4 lebih besar dari 0. Nah, 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 faktorial. Soalnya per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini kita tulis kembali dulu. Oke. Ini ada 2 faktorial, atasnya juga ada 2 faktorial. Jadi kita bisa langsung coret. Nah, 2 faktorial. 2 faktorial ini hasilnya sama dengan 2. Jadi kita bisa coret sama 4. Ini. Oke. Jadi hasilnya ini 6 dikali 1/9 dikali 4 per 9. Oke. Jadi hasil akhirnya ini 4 dikali 6, ini kan 24 per 9 kali 9, 81. Nah, ini masih bisa dikecilkan. Kita bagi sama 3. Kalau kita bagi 3, 24 bagi 3 ini kan 8. 81 bagi 3 ini 27. Nah, jadi ini hasil pecahannya. Kalau dalam bentuk desimal itu 0,296 ya berapa gitu. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari pengerjaan soal ini, kenapa kita harus menggunakan peluang binomial untuk mengerjakan soal ini? Nah, karena untuk mengerjakan soal peluang binomial itu, dia tuh harus memenuhi sifat peluang binomial itu sendiri. Jadi yang pertama, sifat peluang binomial itu, dia punya percobaan itu harus dilakukan secara berulang. Maksudnya itu pokoknya lebih dari 1. Ya, jadi kan yang di soal ini sebanyak 4 kali, itu sudah lebih dari 1. Atau bisa dibilang itu berulang. Nah, selanjutnya dia memiliki peluang sukses dan juga gagal. Dari soal ini kan juga bisa didapat ada peluang sukses dan peluang gagalnya yang kita tuliskan di apa yang diketahui dari soal ini. Selanjutnya, ini termasuk peluang bebas. Peluang saling bebas itu apa sih? Jadi, peluang bebas itu, misalnya ada 2 pengambilan. Pengambilan kedua itu, peluangnya tidak boleh tergantung sama peluang 1. Maksudnya gini, kalau misalnya ada dalam satu kotak itu, misalnya 3 bola. Nah, mau dilakukan 2 pengambilan secara berturut-turut. Pengambilan pertama itu pasti peluangnya itu 1/3 karena dia mengambil 1 bola dari 3 bola. Selanjutnya itu peluangnya itu 1/2 karena salah satu bola itu sudah diambil di pengambilan pertama tadi. Jadi sudah dianggap 1 bola itu hilang. Jadi gitu. Dan sifatnya yang terakhir, peluangnya itu sama. Maksudnya peluangnya sama, setiap pengambilan itu sama gitu. Jadi macam yang peluang bebas tadi, dia nggak boleh 1/3 kali 1/2, tapi dia harus 1/3 kali 1/3 gitu. Tapi menurut saya peluang binomial ini lebih tepatnya untuk mempermudah dalam penghitungan sih. Karena coba kita lihat pengerjaan kita yang tadi, yang bagian sini. 4 kombinasi 2 dikali 1/3 pangkat 2 dikali 2/3 pangkat 2. Ini sama saja, kita tulis 4 kombinasi 2 dikali 1/3 kali 1/3 kali 2/3 kali 2/3. Nah,
Kalian lihat, kan dibilang tadi ada pengambilan sebanyak 4 kali. Ini peluangnya muncul 4 kali, atau bisa dibilang ini berhasil-berhasil, gagal-gagal. 2 berhasil, 2 gagal. Sama seperti apa yang diminta dari soal, ya kan? Nah, tapi ada dikalikan sama 4 kombinasi 2. Ini apa maksudnya? Nah, 4 kombinasi 2 ini maksudnya berapa kemungkinan yang bisa muncul dari pengambilan mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 2 kali dalam satu kejadian. Jadi, coba kita hitung secara manual. Oke. Kan peluang berhasil tadi sepertiga, peluang gagal itu 2/3. Dan yang diminta tuh 2 dari 4. Berarti kita bilang saja pertama itu berhasil. Selanjutnya berhasil lagi. Ini gagal. Selanjutnya harus gagal. Nah, atau ini dilambangkan dengan tambah. Dan ini juga harus dikalikan, itu kita anggap sebagai dan, karena yang ini itu dianggap pengambilan kedua dan seterusnya itu dianggap pengembalian kesekian gitu. Ini atau, berarti atau ini kan kita anggap sebagai misalnya ini ditambah apa, berarti kita ambil salah satu dari dua ini, itu maksudnya dari atau. Nah, peluang kemungkinan yang bisa muncul lagi 2/3 dikali sepertiga dikali sepertiga dikali 2/3. Bisa juga kalau 2/3 dikali 2/3 dikali sepertiga dikali sepertiga. Bisa juga sepertiga dikali 2/3 dikali sepertiga lagi dikali 2/3. Bisa juga lagi kalau 2/3 dikali sepertiga dikali 2/3 dikali sepertiga. Bisa juga kalau sepertiga dikali 2/3 kali 2/3 dikali sepertiga. Nah, jadi ini totalnya ada 6 kemungkinan. Nah, ini kalian lihat, hasil perkalian dari pembilang ini pasti 4. Ini kan 2, ini 2. Pasti 4, semuanya 4. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Oke. Dan penyebutnya itu juga pasti sama. Pasti sama. Ini 3, ada 3-nya ada 4, berarti 3 pangkat 4 yaitu 81, berarti 4/81. Nah, 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 itu sama saja 6 kali 4. Bawahnya tetap 81, penjumlahan pecahan biasa. Sama saja hasilnya 24/81. Sama saja seperti yang tadi ini, 24/81 dari hasil peluang binomial. Nah, kenapa bisa sama? Kalian lihat yang 6-nya ini. 6-nya ini sebenarnya hasil dari yang 4 kombinasi 2 ini. Sebenarnya dari sini. Nah, sepertiga kali sepertiga kali 2/3 kali 2/3 ini adalah kemungkinan muncul 2 mata dadu berkelipatan 3 dari 4 kali pelemparan dalam satu kali kejadian saja. Nah, ilmu itu ada banyak sekali, salah satu contohnya matematika. Dan matematika sendiri itu punya banyak banget konsepnya. Nah, dari satu konsep saja bisa dibuat banyak banget variasi soalnya. Jadi, kita harus ngerti konsep daripada kita langsung menjawab soal saja. Nah, jangan lupa juga kita belajar dari kegagalan. Jangan sampai kegagalan itu menjadi batu sandungan bagi kesuksesan kita. Jadi, semangatlah belajar. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih.